Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Gadis itu mulai mendemonstrasikan alkimia, dan Ye Chen duduk sedikit selama 1 menit. Boom! Di sini, gadis itu telah memasukkan api sejatinya ke dalam tungku alkimia, dan pertama-tama menghangatkannya selama 3 atau 5 detik. Kemudian dia memasukkan rumput roh ke dalam tungku alkimia dengan tertib, dan tekniknya bukanlah keterampilan biasa. Ini layak untuk murid dan Chen, itu benar-benar tidak mudah. Ye Chen mengerang diam-diam. Luosi berkata, kamu memiliki api sejati, tetapi tidak ada master alkemis yang mengajarimu. Ada sedikit bakat yang terkubur. Apakah kau tertarik untuk bergabung dengan kami? Kami memiliki banyak alkemis terkenal di kota alkemis, ini pasti akan melatihmu untuk menjadi alkemis yang hebat. Luosi menyeringai. Kota alkemis kami selalu menjadi pengunjung dari alkimia dengan api sejati. Ini adalah tanah suci bagi para alkemis. Berapa banyak orang yang ingin menjadi warga kota alkemis? Pikirkanlah dengan baik. Aku akan memikirkannya. Ye Chen tersenyum dan membuka topik, bagaimana kalau kau jelaskan aturan kompetisi pil untukku? Luosi berkata, kompetisi pil dibagi menjadi sistem gugur, semifinal, final dan grand final. Tetapi setiap peserta, hanya diberikan 3 bahan alkimia untuk setiap tahapan, tanpa terkecuali. Jika peserta tidak dapat membuat pil dalam waktu yang ditentukan, atau ketiga bahan alkimia habis, tetapi masih tidak berhasil membuat pil, maka peserta akan dieliminasi. Itu saja. Ye Chen menyentuh dagunya. Selanjutnya, keduanya tidak berbicara lagi. Ye Chen tidak menganggur, tentu saja. Mata roda abadi sudah terbuka samar. Setiap langkah alkimia Luosi tercetak di mata roda abadi, biarkan mata roda abadi menyimpulkan duplikasi untuk menyederhanakan kompleksitas. Tiba-tiba tangan kecil Luosi sama dengan di tungku alkimia, dan kemudian dia mengambil pil di tangannya dan meletakkannya di tas penyimpanannya sendiri. Itu tidak mudah. Ye Chen mengerang lagi, mengatakan bahwa dia telah bangun dan hendak pergi keluar. Jangan pergi. Luosi melangkah maju dan memegang Ye Chen. Apa yang terjadi? Ye Chen menatap Luosi dengan ragu. Kamu jarang ke kota alkemis, jadi haruskah ke kediaman obat? Luosi tersenyum dengan mata besar. Aku akan membawamu ke sana. Kediaman obat tidak dapat diakses oleh siapapun. Ye Chen terbatuk. Luosi menyeret Ye Chen keluar dari gerbang cahaya, terlepas dari kesediaan Ye Chen. Ikuti aku, itu tempat tinggalku, tidak ada yang berani menghentikanku. Ye Chen tidak punya pilihan selain mengikuti Luosi keluar. Di sini, Luosi menyeret Ye Chen untuk membuat beberapa tikungan besar, dan kemudian datang ke sebuah rumah megah, ini adalah kediaman obat. Ayo masuk, Luosi telah menarik Ye Chen ke dalamnya. Ye Chen tidak bisa menahan nafas, kepalanya melihat sekeliling dengan cincin seperti mainan, dan matanya berayun ke kiri dan ke kanan. Lihatlah ini dan telah menelan lebih dari sekali. Tidak heran kediaman obat terlalu besar. Seluruh dunia mansion penuh dengan pohon buah-buahan spiritual, dan ada rumput spiritual yang ditanam di mana-mana. Bagus. Luosi menyeringai dan menepuk bahu Ye Chen. Sekarang, kau bisa melihat-lihat, jangan mencurinya. Ada larangan di sekitar rumput roh ini. Saya mengerti. Luosi. Saat keduanya pergi, suara wanita terdengar, dan jika suaranya alami, suara itu tidak jatuh, dan bayangan-bayangan sudah muncul di mata mereka. Kakak,
Luosi telah melompat melewati seperti peri. Dia Xuannu. Tatapan Ye Chen juga tertarik ke masa lalu, melihat wanita kulit putih yang datang perlahan, mendengarkan nama Luosi barusan, mudah ditebak bahwa itu adalah murid dan Chen, Xuannu. Untuk mengatakan bahwa gadis misterius ini benar-benar bukan kecantikan biasa, dia memiliki penampilan yang tiada taraf. Perlu disebutkan bahwa matanya yang indah sejernih air dan tidak dapat menemukan noda sedikit pun. Satu-satunya kekurangan adalah matanya penuh ketidakpedulian, sehingga seluruh tubuhnya terlihat dingin. Murid terhebat dan Chen, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi kagum. Xuannu berkata, "Mengapa kamu keluar? Tugas yang diberikan kepadamu oleh guru sudah selesai." Ketika Ye Chen terkejut, Xuannu menatap Luosi dengan marah. Tentu saja sudah selesai. Luosi menyeringai, lalu menunjuk ke Ye Chen, "Yah, dialah yang melihatku mendemonstrasikan alkimia." Mendengar bahwa Xuannu memandang Ye Chen, dan tidak seperti ekspresi Luosi, dia tampak acuh tak acuh terhadap penampilan Ye Chen, dan mata indah yang acuh tak acuh, itu agak menghina. "Ayo pergi menemui guru." Melihat dari Ye Chen, Xuannu berbalik lebih dulu. Luoxi berkata, "Ayo, aku akan membawamu menemui guruku." Dibandingkan dengan Xuannu, Luoxi sangat antusias. Dia tidak bertanya pada Ye Chen apakah dia mau, dan menyeretnya, sehingga Xuannu yang berjalan di depan tidak bisa membantu. Cukup mengerutkan kening. Segera, ketiganya muncul di taman yang tenang. Di kejauhan, Ye Chen melihat seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut putih yang sedang memegang gunting untuk memotong bunga dan tanaman di sana. Dia seperti kakek tua yang lembut dan baik hati, tanpa tanda-tanda mati lemas terungkap, dan bahkan lebih sedikit keagungan atasan, tetapi identitasnya mulia, yaitu penguasa kota alkemis paling hebat di dataran Chu, ialah Dan Chen. Luosi berlari mondar-mandir seperti peri. Gadis kecil, tugasnya selesai. Dan Chen tersenyum ramah, dan ada sedikit kasih sayang di mata lamanya. "Selesai, hihi." Gur, Xuannu melangkah maju, memberi hormat. Dan Chen sedikit mengangguk, matanya tertuju pada tubuh Ye Chen, matanya sedikit menyipit, dan dia tidak bisa melihat melalui pengekangan yang ditetapkan oleh topeng hantu. Teman kecil ini siapa? Namanya Chen Ye, satu-satunya orang yang telah melihat demonstrasi alkimia saya. Tanpa menunggu Ye Chen berbicara, Luosi menyeringai. "Jika bukan karena dia, aku akan tetap berada di ruangan batu itu." Chen Ye memberi hormat pada Paman Dan Chen. Ye Chen buru-buru memberi hormat, sangat rendah hati. "Anda harus tahu bahwa lelaki tua di depannya bukan hanya alkemis paling bergengsi, tetapi juga kultivator hebat. Kalian benar-benar api, apakah ada yang merekomendasikan kalian?" Dan Chen tersenyum ringan, dengan nada sedikit terkejut. Dan Chen tersenyum, "Tidak usah begitu formal, kau membawa api sejati, apa ada yang merekomendasikanmu?" Ye Chen menjawab, "Aku datang dari tempat terpencil dan tidak mengenal para senior alkemis." "Begitulah, guru, terimalah dia sebagai murid." Luosi mengambil langkah dan menatap Dan Chen gurunya dengan kepala kecil. "Luosi, jangan nakal." Sebelum Dan Chen berbicara, Xuannu menghela nafas lembut, dan berkata dia masih tidak lupa melirik Ye Chen ke samping, dia masih belum mencapai persyaratan untuk murid kota alkemis. Luoxi berkata, "Tidak apa-apa kan, kitab Isa mengembangkan bakatnya perlahan." Luosi menggerakkan mulutnya dan menggantung dengan lengan Dan Chen di tangannya, "Bagaimana guru?"
Dan Chen tersenyum lembut, dan dengan lembut menyentuh kepala kecil Luosi, lalu menatap Ye Chen, teman kecil, apakah kamu ingin menjadi muridku di kota alkemis? Guru, Suan Nu hendak berbicara, tetapi disela. Dan Chen tersenyum, melambaikan tangannya dengan lembut, dan terus menatap Ye Chen dengan lembut, silahkan mau atau tidak. Ye Chen menggaruk kepalanya. Jika dia adalah dari kelompok lain, apakah masih bisa menjadi murid di kota alkemis? Bisa dibilang begitu. Kalau begitu aku adalah muridnya, bisakah aku tetap menjadi murid kota alkemis? Ye Chen bertanya ragu-ragu. Dan Chen berkata, jika kau murid sekte, kamu hanya bisa menjadi murid terdaftar di kota alkemis. Dan Chen tersenyum ringan, mata tua dengan cahaya yang dalam, seolah melihat bahwa Ye Chen menyembunyikan sesuatu, dan sangat pasti bahwa Ye Chen pasti seorang murid bela diri. Jika kamu mau, kamu bisa menjadi murid terdaftar. Dan Chen tersenyum dan tidak menyelidiki milik Ye Chen. Murid yang terdaftar hanyalah murid biasa. Kami hanya bisa mengajarimu beberapa alkimia tingkat rendah. Aku bersedia. Ye Chen menyeringai. Dan Chen berkata, setelah kompetisi alkemis selesai, kamu bisa langsung mencari tetua di kediaman obat. Memahami. Iya. Luosi seperti peri kecil, lebih bahagia dari Ye Chen. Itu adalah Suan Nu, wajahnya menjadi lebih acuh tak acuh, dan menatap Ye Chen penuh permusuhan dan penghinaan. Kemarilah, duduk di sini. Luosi menyeret Ye Chen pergi, dan menemukan tempat yang nyaman untuk duduk. Penatua dan Chen belum menyuruh duduk, bukankah itu tidak bagus? Ye Chen terbatuk. Guruku sangat baik. Luosi berkata, tidak lupa untuk melihat Dan Chen, dan tersenyum, ya, guru. Dan Chen tersenyum ringan dan duduk seperti kakek tua yang baik hati. Senyumnya lembut, membuat orang merasa mandi di angin musim semi, sangat nyaman. Terima kasih, senior. Ye Chen duduk dengan patuh. Ayo, makan ini. Ini adalah buah spiritual unik dari kota alkemis kita. Antusiasme ekstra Luosi untuk Ye Chen, memasukkan buah sebening kristal ke Ye Chen, itu bisa menyehatkan jiwa. Ye Chen langsung menelannya. Yah, yang ini juga enak. Luosi memasukkan yang lain. Belum selesai. Di samping, melihat Ye Chen dan Luoxi sangat akrab, dan Chen tersenyum lagi dengan lembut. Di sisi lain, Suan Nu, telah sedikit membeku lebih dari sekali, menyaksikan ekspresi Ye Chen menjadi lebih acuh tak acuh. Saudara Dan Chen, aku belum melihatmu selama beberapa hari. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Pada saat ini, saya mendengar suara di luar taman, dan suara ini jatuh di telinga Ye Chen, membiarkan matanya berkedip tiba-tiba cahaya dingin, karena pendatang itu adalah seorang Changshan dari Sekte Zhengyang. Changshan telah memimpin Li Yuanyang masuk. Namun, ketika Changshan dan Li Yuanyang melihat Ye Chen, mereka tampak sedikit terkejut, karena sebelum mereka memasuki kota alkemis, mereka telah melihat Ye Chen di gerbang kota, dan sekarang mereka melihatnya, itu sedikit tidak terduga. Changshan Daoyou, dan Chen tersenyum ringan. Itu bagus untuk dikatakan. Kulit Changshan tertawa, tetapi dia tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Kedua lelaki tua itu merasa malu, dan Li Yuanyang telah mencapai sisi Suan Nu, Luosi dan Ye Chen, dan dia mengguncang kipas lipat di tangannya. Saya tidak tahu bahwa dia benar-benar seorang pria sejati. Dua junior, ini hadiah dariku, silahkan diterima. Li Yuanyang mengeluarkan dua manik-manik roh biru dan ungu dan menyerahkannya kepada Suan Nu dan Luosi. Saya punya hadiah, terima kasih, Saudara Li.
Luosi tersenyum, dan segera mengambilnya, tapi Suan-nu hanya menjentikkan tangannya dan menerima manik-manik roh, tetapi ekspresinya tetap acuh tak acuh, membuat Li Yuanyang merasa canggung. "Wow, mutiara roh es!" Ye Chen melirik dan tidak bisa menahan teriakan. "Kamu menyukainya. Aku akan memberikannya kepadamu jika kamu menyukainya." Kemurahan hati Luosi yang tak terduga segera memberi Ye Chen mutiara es. Ye Chen segera mengambil mutiara es. Siapa ini? Li Yuanyang menekan api cemberut di dalam hatinya, dan memasang senyum yang tampaknya tidak ramah. Luoxi menjawab, "Dia Chen Ye, aku bertemu dengannya di gerbang pendaftaran." Paviliun pendaftaran. Mendengar 3 kata ini, mata Li Yuanyang bersinar dengan jijik. Menurutnya, apa-apaan, ini orang rendahan. "Saudari Luosi, kenapa Anda selalu membawa orang gak jelas ke kediaman obat?" kata Li Yuanyang, tidak melupakan Ye Chen. Luoxi berkata, "Ngomong apa sih? Sekarang dia Chen Ye adalah murid tak resmi dari kediaman obat." Luosi berkata dengan tergesa-gesa, dan nada suara Li Yuanyang menjadi semakin acuh tak acuh. Dia membela Ye Chen sedemikian rupa, membuat wajah Li Yuanyang tiba-tiba muram. "Saudara Dan Chen, aku belum melihatmu selama beberapa hari. Bagaimana kabarmu baru-baru ini?" Segera, suara lain datang dari luar. Kata-kata itu tidak berakhir, seorang lelaki tua berjubah abu-abu masuk, dan di sampingnya juga seorang lelaki muda berbaju putih, memegang kipas lipat di tangannya. "Siapa orang ini?" Ye Chen berbisik kepada Luosi. "Seharusnya Tao Ziyang dari Sekte Qingyun." Luosi menggaruk kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan pasti, "Yah, itu dia." Pemuda berbaju putih itu bernama Yuan Zi, yang merupakan alkemis muda dari generasi muda Sekte Qingyun. Di antara mereka berdua, Yuan Zi datang, mengguncang kipas lipat, dan mengambil 2 hadiah. "2 saudara perempuan, ini ada hadiah sedikit." "Terima kasih saudara Yuan, hihihi." Untuk pertama kalinya, Luosi segera mengambil alih, tetapi Suan-nu di samping, masih terlihat acuh tak acuh, membuat Yuan Zi tersenyum canggung. "Oh, yang ini juga bersinar." Ye Chen melihat batu giok roh di tangan Luosi lagi. "Apakah kamu juga menyukai ini? Kalau begitu ku berikan padamu." "Sayang sekali," kata Ye Chen di mulutnya, tangannya tidak lambat sama sekali. Dia segera mengambil alih dan mulai menonton di bawah sinar matahari. Yuan Zi, di sisi lain, jelas menjadi suram, melihat hadiah yang diberikan malah diberikan lagi ke orang yang tidak dikenal. Seperti Li Yuanyang, wajah Yuan Zi tidak menjadi jauh lebih baik, terutama ketika dia melihat Luosi memberikan batu giok di depannya, itu bahkan membuat hatinya naik amarah. Namun, meski begitu, dia masih menekan amarahnya, lagi pula, tempat ini adalah kediaman obat. Selanjutnya, orang-orang berjalan masuk dan keluar dari taman, semuanya adalah seorang lelaki tua dan seorang alkemis muda. Selain itu, setelah para alkemis muda menghormati Dan Chen, langkah selanjutnya sangat konsisten, yaitu, mereka pergi ke Suan-nu dan Luosi, dan semua datang dengan hadiah. Suan-nu, seperti biasa, menerima hadiah itu, dan masih terlihat dingin. Luosi di samping, yang tidak menolak hadiah, dan semua hadiah yang diterima diberikan kepada Ye Chen. Begitu banyak orang memberi Suan-nu dan Luosi hadiah, tentu saja tidak sesederhana itu dia mencium bau politik pernikahan, dan objek itu jelas bukan Suan-nu, tetapi gadis kecil Luosi di sebelahnya. Orang macam apa Suan-nu itu? Hari ini,
Alkemis muda yang paling menakjubkan akan mengambil alih kota alkemis di masa depan, dan itu bukan sesuatu yang bisa ditandingi siapapun. Tapi Luosi tidak sama. Bakat alkimia dan Xuannu-nya sedikit berbeda, tetapi statusnya istimewa. Tidak peduli berapa banyak murid dan Chen, dibandingkan dengan Xuannu, menikahinya adalah yang paling dapat diandalkan. Bukankah ini sedikit berdosa? Ye Chen memandangi barang hadiah di pelukannya, dan melirik mereka yang menatapnya dengan wajah gelap dan ganas. Xuannu mentransmisikan suara pada Ye Chen. Aku sarankan, menjauhlah dari Luosi, kamu bisa menipunya, tetapi kamu tidak bisa membodohiku. Tiba-tiba, suara dingin muncul di benak Ye Chen. Ye Chen membeku, dan tidak bisa tidak melirik Xuannu di sebelah kiri Luosi, karena dialah yang mentransmisikan suara itu. Dia bukan sesuatu yang bisa kamu sentuh. Meskipun dia tahu Ye Chen sedang menatapnya, Xuannu masih menyesap tehnya, tetapi nada suaranya semakin dingin. Mengerti. Ye Chen cemberut bibirnya. Meskipun dia tidak punya pemikiran lain tentang Luosi, dia tidak bisa menahan pikiran orang. Luoxi berkata, aku akan membawamu berkeliling kota alkemis di malam hari. Biar ku beritahu. Ye Chen menjawab, malam ini aku harus mempersiapkan untuk kompetisi besok. Kalau begitu tunggu kompetisi alkemis berakhir. Luoxi menyeringai. Tidak masalah. Nah, ini berkas kota alkemis kami. Sejarah kota alkemis tertulis di sini, silakan lihat. Ini baik. Luoxi mengeluarkan gulungan kuno dari tangannya dan menyerahkannya kepada Ye Chen, perhatikan baik-baik. Luoxi. Xuannu mengerutkan kening dan menatap Luoxi, arsip kota alkemis tidak boleh diberikan begitu saja ke orang asing. Kakak senior, dia bukan orang luar. Luoxi menyeringai. Guru baru saja berkata, dia sekarang adalah murid terdaftar kami di kota alkemis. Saya akan menunjukkan kepadanya arsip, yang bukan merupakan pelanggaran peraturan. Izinkan saya mengatakan, dia baru saja masuk dunia alkemis dan belum paham apa-apa, tolong bantu dia. Xuannu menarik napas dalam-dalam, tetapi melirik Ye Chen, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, pembicara ceroboh dan pendengar disengaja. Di sini, meskipun Ye Chen sedang melihat-lihat berkas, dia merasa hangat ketika mendengar kata-kata Luoxi. Meskipun dia adalah murid dan Chen, dia memiliki status terhormat, tetapi dia tidak sombong, tetapi dia tidak bersalah dan polos, lahir dengan hati yang baik. Mereka hanya melihat satu sisi di tempat dia mendaftar, tetapi itu sangat baik untuknya. Masih banyak orang baik di dunia ini. Ye Chen tersenyum di dalam hatinya dan mulai fokus pada buku arsip. Benar-benar tidak mengatakan, arsip yang diberikan Luoxi kepada Ye Chen memperkenalkan kota alkemis dengan sangat rinci. Sudah lebih dari 10.000 tahun sejak Danzu membangun kota alkemis di masa lalu. 1000 tahun. Ye Chen mencemooh, ini waktu yang lama. Dikatakan bagi manusia fana, bahkan para kultivator adalah ratusan putaran perubahan kehidupan. Kota kuno ini benar-benar telah menyaksikan waktu yang lama ini. Selain Danzu membangun kota alkemis, ada beberapa master alkimia luar biasa yang memperkenalkan pil. Raja Pil adalah salah satunya. Ada banyak alkemis, pada dasarnya semua dengan nama asli dan nama keluarga, diturunkan ke generasi dan Chen. Ini generasi ke-261. Berikut ini adalah kekuatan yang telah melakukan kontak baik dengan kota alkemis. 4 keluarga dari 3 leluhur Nanchu dan Istana Haus Darah semuanya memiliki industri toko dasar di kota alkemis.
Sekte Heng Yue masih memiliki industri di kota alkemis. Saya benar-benar tidak tahu ini. Ye Chen bergumam dengan suara rendah, tidak heran penatua Su Fu sangat terkenal. Setelah berkas, ada beberapa aturan dan ceng. Setelah membacanya, Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Saya harus mengatakan bahwa aturan kota alkemis sangat ketat. Tidak peduli sekte atau sekte mana, tidak peduli seberapa buruk hal-hal yang terjadi di kota, akhirnya pada dasarnya tidak baik. Pikirkan tentang itu, apa keberadaan sang alkemis, belum lagi kota alkemis, daya tariknya bukan lelucon. Jika itu mengganggu mereka, mungkin sulit bahkan bagi Aula Haus Darah untuk membuat masalah. Namun, Ye Chen melihat bahwa kota alkemis tidak pernah berpartisipasi dalam perang pasukan manapun di dataran Chu, untuk menghindari bencana kota alkemis. Ini pengalaman yang panjang. Ye Chen mendesis. Sobat Dan Chen, aku belum melihatmu selama beberapa hari. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Begitu kata-katanya turun, tawa ceria terdengar dari luar, tetapi sebelum kata-kata itu datang, seorang lelaki tua berjubah masuk. Orang ini, bukankah Su Fu? Su Fu masuk, dan terus menyapa orang-orang tua yang hadir, tetapi ketika dia melihat Ye Chen di sisi lain yang sedang melihat buku arsip itu, dia tidak bisa menahannya. Su Fu bergumam, kenapa bocah tengik ini ada di sini? Kenapa bocah tengik ini ada di sini? Kenapa bocah